وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Allah atas segala firman. Sekarang anak-anak semua, kita bakal membacakan artinya. Sebagaimana yang kita tahu, ketika kita membaca Al-Quran, setelahnya itu mentadaburinya atau membacakan artinya, memahami dan mengamalkannya. Dimulai dari Aura. Orang lain yang mengaku dosa-dosa mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang? Ini maksud artinya apa ya Pak Ustadz? Artinya kalau kita berzakat diampuni ya dosanya. Kalau begitu, setiap kali kita berbuat dosa, tinggal zakat aja dong biar diampuni dosanya. Astagfirullah, sembarangan sih ngomongnya. Namanya juga belajar. Udah anak-anak, jangan berantem, santai aja. Bagus kok tadi pertanyaannya. Jadi di dalam ayat ini, bertaubat dan berzakat itu ada kaitannya, yaitu dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Tapi jangan sampai kalian melakukan dosa dan berharap tinggal zakat aja dosanya diampuni gitu. Itu hal yang salah gitu. Oh iya begitu anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Aku Pak Ustadz mau nanya. Jadi aku tuh suka mikir kalau larangan dan perintah seperti zakat tadi tuh ada asal mulanya nggak ya, atau turun tanpa sebab? Nah, pertanyaan yang bagus nih dari sana. Jadi, semua ayat, semua surat yang ada dalam Al-Quran itu pasti ada sebab-sebabnya ayat Al-Quran itu turun, atau bisa disebut dengan asbabun nuzulnya. Apa itu Pak Ustadz? Bagaimana kisahnya? Ayo cerita Pak Ustadz. Pada zaman dahulu, suatu hari Rasulullah memimpin ekspedisi untuk menundukkan perlawanan Bani Quraidah. Bani Quraidah dikepung hingga akhirnya mereka menyerah. Karena merasa tidak ada keberanian, para pemimpin Bani Quraidah meminta utusan kaum muslimin guna menyelesaikan masalah mereka. Akhirnya terpilihlah Abu Lubabah bin Abi Munzir Al-Ansari. Sampailah Abu Lubabah pada perundingan dengan Bani Quraidah. Namun tak disangka di tengah perundingan ada pemimpin Bani Quraidah yang bersikap sombong dan berani bertanya. Abu Lubabah, bagaimana jika kita melepaskan diri dari kekuasaan Muhammad? Apa maksud engkau berbicara seperti itu? Bukankah kalian sudah menyerah? Jangan banyak bertanya, Abu Lubabah. Bagaimana jika kita keluar dari kekuasaan Muhammad? Leher kalian akan penggal. Ya Allah, mengapa hamba tadi mengatakan seperti itu? Mengapa hamba harus mengatakan apa yang tadi katakan? Sepertinya perkataan tadi telah berkhianat kepada Rasulullah. Sepertinya memang begitu. Aku tidak akan pulang. Abu Lubabah mengikatkan dirinya pada tiang masjid sebagai tanda penyesalan dan berjanji tidak akan melepaskan ikatan tersebut sampai Allah mengampuni dosanya. Aku tidak akan melepaskan tali ini sampai Allah mengampuniku. Sungguh dosa besar yang telah kuperbuat. Aku telah mengkhianati Rasulullah dengan perkataanku sendiri. Wahai suamiku, aku datang kemari mengetahui engkau mengikati dirimu sendiri pada tiang masjid Nabi.
Maafkan aku, wahai istriku. Aku tidak akan melepaskan ikatan ini sampai Allah mengampuniku. Aku telah mengkhianati Rasulullah pada saat perundingan di perkampungan Bani Quraidah. Memang apa yang telah engkau lakukan sehingga mengkhianati Rasulullah? Aku telah mengisyaratkan pada kaum Bani Quraidah bahwa aku akan memegang kepada mereka jika mereka melepaskan diri dari kekuasaan Rasulullah. Hendaklah engkau melaksanakan sholat dahulu. Aku akan membantumu melepaskan ikatan setiap engkau akan melaksanakan sholat. Rasulullah mendengar tentang penyesalan Abu Lubabah dan membiarkannya mengikatkan diri pada tiang masjid. Lalu turunlah wahyu surat At-Taubah ayat 102 yang mengungkapkan harapan pengampunan Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang bertaubat. Dan bisa melepaskan ikatan tersebut. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat. Benarkah begitu? Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas pengampunan. Rasulullah akan melepaskan ikatan ini. Terima kasih ya Rasul. Maafkan diriku yang telah mengkhianatimu. Aku berjanji akan lebih berhati-hati dalam berucap dan berbuat. Terima kasih ya Rasul. Terima kasih wahai Rasulullah. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hai istriku, aku izin pamit menemui Rasulullah untuk mensedekahkan sebagian dari hartaku serta memintanya untuk mendoakanku dan ampunan bagiku. Masya Allah, pergilah dan temuilah Rasulullah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Penerima Taubat. Itu kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai suamiku, mengapa kamu terlihat murung seperti itu? Apakah kamu telah bertemu dengan Rasulullah? Sudah, namun Rasulullah menolak hartaku kecuali atas perintah Allah. Dan itulah anak-anak semua cerita dari kisah Abu Lubabah, yang mana kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah ini, yaitu ketika kita berbuat kesalahan itu kita harus melakukan penyesalan yang tulus, kemudian langsung segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ibrah lain nih, ketika seorang Abu Lubabah, sahabat Nabi ini sudah bertaubat kepada Allah, beliau langsung mensedekahkan hartanya. Dan itu dijelaskan juga tadi kan di ayat 103 di surat At-Taubah. Pasti ketika kita mensedekahkan, kita itu seperti disucikan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibrah yang dapat kita ambil. Mungkin cukup sekian untuk anak-anak semua, dan tamat.